Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 30 Jumadats Tsaniyah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2020, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan tentang fikih pendidikan anak, serial nomor 146 yang akan mengangkat tema berkomunikasi baik dengan anak. Mau tidak mau, sebagai makhluk sosial, manusia itu harus berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita makhluk apa? Sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Al-insanu madaniyun bit-taba', kata orang Arab, manusia itu makhluk sosial. Memang tabiatnya dia harus berkoloni. Tabiatnya dia harus tinggal bersama-sama dengan orang lain. Ketika orang tinggal dengan orang lain, seseorang tinggal dengan orang lain, maka mau tidak mau dia harus berkomunikasi. Berkomunikasi itu adalah menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan dengan cara tertentu. Nah, ketika orang menyampaikan sesuatu, ada yang caranya baik, ada yang caranya buruk. Ada orang yang bisa menyampaikan dengan cara yang baik, sebaliknya ada orang yang menyampaikan caranya buruk. Di dalam rumah tangga pun seperti itu. Banyak terjadi perpisahan antara suami dengan istri, alias perceraian antara suami dengan istri. Banyak pemicunya adalah kurangnya komunikasi yang baik. Begitu pula banyak ketidakakuran antara orang tua dengan anak, juga karena cara komunikasi yang tidak baik. Ketika seseorang berkomunikasi, maka dia akan melibatkan niat. Niat. Dia akan melibatkan wajah. Yang namanya orang komunikasi kan berhadap-hadapan. Dia juga akan melibatkan tindakan. Serta dia akan memerlukan kata-kata. Jadi orang komunikasi itu dia butuh niat,
Butuh nopo? Wajah. Kemudian butuh tindakan dan butuh kata-kata. Ini semuanya akan berpengaruh sekali dalam komunikasi baik atau tidak. Orang berkomunikasi niatnya apa? Niatnya tulus atau apa kebalikannya tulus? Bulus. Bulus niku napa? Ya kebalikannya tulus. Alias niatnya tidak tulus. Niat berpengaruh. Ada selain niat adalah wajah. Ketika kita berkomunikasi wajah kita bagaimana? Cemberut atau wajahnya berseri-seri. Itu juga berpengaruh. Selain wajah juga tindakan. Ketika kita komunikasi, nun sewu, tangannya kemana? Mampir di muka. Ya. Atau merangkulkan ke pundak. Itu berpengaruh. Makanya Rasulullah SAW dalam berbagai hadis diceritakan oleh sahabat yang sedang diajak komunikasi oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW itu tangannya menggandeng. Kenapa? Menggandeng sahabat yang sedang diajak berbicara. Berarti kan ada tindakan. Bukan hanya beliau berbicara. Bukan hanya beliau mengungkapkan ekspresinya. Tapi juga beliau SAW menggandeng orang yang diajak bicara. Yang terakhir adalah kata-kata. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kata-kata yang dipilih itu kata-kata yang baik atau yang buruk. Yang halus atau yang kasar. Pemilihan kata, penggunaan intonasi. Intonasi ini apa? Intonasi ya seru atau lirih. Ini intonasi. Penggunaan intonasi saja itu bisa berpengaruh. Ya. Kadang-kadang orang tua nggak bermaksud memarahi anaknya. Tapi karena intonasinya apa? Tinggi, anak pahamnya apa? Dimarahi. Ibu kok marah-marah? Padahal ibunya tidak bermaksud untuk marah-marah. Cuman karena intonasinya tinggi, anak pahamnya ibunya lagi marah. Panjenengan pernah ngalami kayak gitu nggak, Bu? Sering. Nah, kalau jenengan dituduh sama anak lagi marah-marah, padahal jenengan nggak marah-marah, responnya gimana? Responnya, ibu nggak marah. Wong nggak marah malah tambah apa? Seru. Itu berarti jenengan itu sedang terpancing. Harusnya kalau memang anak salah faham, ya kita turunkan. Apa yang diturunkan? Intonasinya, volumenya. Ya. Oh iya, aku memang tadi keliru. Langsung minta maaf. Oh ya nak, maaf ya, ibu tadi keliru. Ibu nggak bermaksud marah. Ya, mungkin ibu volumenya terlampau tinggi. Kan harusnya kayak gitu. Ya. Apa memang efeknya kalau kita menggunakan komunikasi yang baik atau komunikasi yang buruk, efeknya luar biasa. Kalau kita menggunakan komunikasi yang baik, maka hubungan kita dengan anak akan hangat. Sebaliknya, kalau kita menggunakan komunikasi yang buruk, maka hubungan kita dengan anak bukan hangat, tapi nopo? Panas. Ya. Kalau hangat itu kan identik dengan kenyamanan, humble, ya, seneng.
anak di rumah jadinya nopo? Betah. Ya. Tapi kalau panas, pengennya anak keluar. Ya. Apalagi memang di rumahnya memang pengap. Ya, karena kurang nopo? Kurang ventilasi. Esok-esok jendelanya malah ditutup. Ya. Harusnya setiap pagi kan jendelanya dibuka. Supaya apa? Udara yang dari luar bisa masuk, yang dari dalam bisa keluar, seger. Sudah rumahnya pengap, komunikasinya tidak baik, semakin membuat anak menjadi tidak betah di rumah. Itu efeknya. Efek komunikasi positif apalagi anak merasa dihargai. Sebaliknya, komunikasi negatif akan menyebabkan anak merasa tidak dihargai. Ketika anak merasa dihargai, maka dia pun akan terlatih untuk menghargai sinten orang lain. Jadi kalau kita pengen anak kita menghargai kita, maka latihlah kita, diri kita untuk menghargai anak kita. Itu timbal balik itu sudah. Ya. Ketika kita menghargai anak kita dengan cara berkomunikasi positif, anak ngomong dibiarkan ngomongnya sampai selesai. Jangan anak baru ngomong sebentar sudah dipotong. Ibu aku pengen rasa kayak ngomong. Ya. Nembe pengen wis putus. Kalau anak belajar seperti itu dari kita, maka jangan salahkan anak suatu saat anak itu memotong omongan siapa? Orang tuanya. Karena kita ngajari seperti itu, akhirnya anak pun ikut-ikutan. Dia nggak merasa dihargai. Karena dia belum selesai ngomong, sudah diputus, sudah di-justice, sudah divonis. Anak pulang telat misalnya, dia mau cerita kenapa dia telat. Baru mau cerita, ibu aku telat, iya wis ngerti lah, paling kan dolanan darah. Padahal dia belum ngomong. Mungkin enggak alasannya itu bukan itu? Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin saja dia diajak temannya untuk menjenguk temannya yang lagi sakit. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin saja dia di tengah jalan ban sepedanya bocor. Sehingga dari tengah perjalanan sampai ke rumah harus nuntun. Coba bayangkan jenengan. Kesel-kesel, kencot-kencot, panas-panas, dumei jajal. Itu karena kita komunikasinya kurang baik dengan anak. Harusnya kalau anak lagi bicara, biarkan dia bicara sampai selesai. Kenapa sih orang tua itu sukanya, atau sebagian orang tua sukanya memotong? Anak belum sempat selesai bicara, orang tua sudah bicara. Kenapa sih? Ya karena syahwat. Karena apa? Syahwat. Syahwat apa? Syahwat apa? Syahwat ngomong. Loh Ustaz, emang ngomong syahwat? Syahwat. Jadi ketika kita dengar kata syahwat itu tidak selalu identik nun sewu syahwat itu dengan kemaluan. Tidak selalu identik syahwat itu dengan makanan. Syahwat ngomong juga ada. Kalau nggak percaya coba. Kalau jenengan sudah kumpul-kumpul dengan tetangga. Pada ngerumpi. Gue kira-kira suwe apa sedela? Bu, lama apa sebentar? Lama. Kenapa? Enak. Apa maning dikancani? Kacang godok. Ya. Apalagi ditemani kacang godok.
lebih gayeng lagi. Ya. Maka dari situ kita dilatih oleh agama kita untuk mengendalikan syahwat. Bukan hanya syahwat kemaluan, bukan hanya syahwat perut, termasuk juga syahwat apa tadi? Berbicara. Makanya apa pesan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak maka diam. Itu kan latihan. Latihan mengekang syahwat. Salah satunya syahwat bicara. Jadi kalau anak kita ajak komunikasi dengan baik, maka anak akan terbiasa menghargai orang lain. Tapi sebaliknya, kalau komunikasi kita dengan anak jelek, maka anak pun jadi tidak menghargai orang lain. Orang lain ini mencakup orang tuanya sendiri. Bahkan mencakup gurunya. Ya. Guru lagi ngomong, anak kita ngomong sendiri. Guru lagi ngomong, diputus sama anak kita omongannya. Karena selama ini dia mendapatkan contoh seperti itu dari orang tuanya. Jadi komunikasi yang baik atau komunikasi yang buruk itu akan menimbulkan efek. Tergantung jenis komunikasinya. Kalau komunikasinya baik maka efeknya juga apa? Baik. Kalau komunikasinya buruk efeknya juga buruk. Nah sekarang di dalam Al-Quran, kitab suci kita semua, ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa contoh komunikasi yang baik. Salah satunya adalah yang dicontohkan oleh dua orang nabi, ayah dan anak. Nabi sinten kali Nabi sinten? Ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan anaknya Nabi sinten? Nabi Ismail alaihissalam. Kita sering dengar kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bagaimana Allah diperintahkan, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh sinten? Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ini kan kisah sering kita dengar, nggih. Selalu terulang-ulang. Bahkan mungkin sejak kita SD kita sudah dengar kisah itu. Kemudian setelah Ismail sudah siap untuk disembelih, mengambil posisi, tahu-tahu Allah menggantikan Nabi Ismail dengan apa? Dengan seekor kambing. Lalu dari situlah disyariatkan kita untuk beribadah, namanya ibadah kurban. Itu kan sering kita dengar. Tapi yang jarang dikupas adalah bagaimana proses komunikasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika menyampaikan perintah Allah untuk nyembelih. Coba gimana coba? Jadi kan bisa bayangkan, kok dapat perintah nyembelih anak, ngomong ke anaknya itu gimana coba? Kalau modelnya bukan Nabi, mungkin dia mengambil jalan pintas. Lagi turu, terus dia apa? Dijiret. Diikat tangannya, diikat kakinya, tulung-tulung, wis meneng bae, ser. Naudzubillah min dzalik. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam gak kayak gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih jalan komunikasi. Dan komunikasinya dengan cara yang baik. Allah rekam, Allah ceritakan dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail dalam Al-Quran surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat. Surat nomor pinten? Nomor pinten? 37. Ayat 102. Surat apa tadi? As-Saffat. Ayat pinten? Ayat 102. Allah Azza wa Jalla bercerita
falamma balagha ma'ahu sa'ya qal, ketika anak itu telah dewasa. Anak itu siapa? Nabi Ismail. Jadi cerita ini cerita tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail adalah saat Nabi Ismail sudah bisa bekerja. Padahal itulah usia yang sangat dibutuhkan oleh orang tua. Anak semakin besar, orang tua semakin tua. Anak semakin kuat, orang tua semakin lemah. Itu adalah waktu yang sangat diharapkan kedatangannya oleh orang tua. Ketika anak mandiri, bahkan bisa membantu siapa? Orang tuanya. Ketika lagi kondisi seperti itu, kok malah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan jangan dibayangkan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah dapat informasi anakmu nanti akan diganti dengan apa? Kambing. Oh enggak. Kalau kayak gitu sih enak. Enggak. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada info dari Allah Azza wa Jalla bahwa nanti begitu kamu siap menyembelih, ujuk-ujuk akan maktuing. Berubah jadi apa? Kambing. Enggak ada berita seperti itu sebelumnya. Betul-betul perintah untuk menyembelih anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya. Ya bunayya. Bunayya itu dalam bahasa Arab panggilan kasih sayang. Bunayya. Ya bunayya. Wahai anakku. Ya, mungkin kalau orang Jawa apa? Ya. Kalau kasar apa? Cah, bocah, nenek. Ya, itu kan kasar. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, bunayya. Ya bunayya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Nak, sesungguhnya aku mimpi. Dan isi mimpinya aku menyembelih kamu. Aku menyembelih kamu. Dan kita tahu mimpinya para nabi itu tidak sama dengan mimpi kita. Kalau mimpinya para nabi adalah apa? Wahyu. Berarti perintah saking sinten? Dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kemudian panjenengan mimpi megat bojone padane. Aku li wahyu ge. Yo ora wahyu sudah berhenti. Yo Nabi Hudu ya. Kan bukan nabi. Mimpi kita ya tidak seperti mimpinya para nabi. Lihat setelah Nabi Ibrahim menceritakan wahyu dari Allah tersebut, ternyata Nabi Ibrahim tidak langsung manut. Enggak. Tapi Nabi Ibrahim berkata apa? Fanzur madza tara. Fanzur madza tara itu artinya coba. Apa pendapatmu tentang mimpi itu? Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak bertukar pikiran. Jadi orang tua yang baik itu bukan hanya orang tua yang sekedar memberikan instruksi, kudu kayak kie. Bukan. Tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang mengajak anaknya berkomunikasi, kemudian dia berbicara dan mendengar apa respon dari anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menyampaikan wahyu tersebut, beliau ingin mendengar apa komentar dari anaknya. Sehingga beliau mengatakan, fanzur madza tara. Coba, menurut kamu gimana tentang mimpi tersebut? Nah, jawabannya adalah Nabi Ismail. Dia mengatakan, qala ya abati. Ini juga panggilan kasih sayang. Ya.
Ya abati, wahai ayahandaku. Berarti memang sudah ada jalinan kasih sayang antara sinten? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu pisahnya sebentar apa lama? Sebentar atau lama? Lama. Akan tetapi walaupun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan taufik dari Allah beserta dengan ibunya Nabi Ismail, sinten? Ibunya Nabi Ismail sinten? Hajar. Itu berhasil dengan taufik dari Allah untuk mendidik anaknya sedemikian rupa. Karena Nabi Ismail dipanggil oleh ayahnya ya bunayya, panggilan yang menyejukkan, maka Nabi Ismail pun juga membalas panggilan ayahnya dengan panggilan yang menyejukkan. Ya abati, iya wahai ayahandaku. Ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayahku, pendapatku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Allahu Akbar. Kue anake kulo kalian jenengan kados niku napa mboten? Nah, jangan boten, dereng. Belum, masih proses ke sana, mudah-mudahan. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, silakan lakukan apapun yang Allah perintahkan. Kenapa kok Nabi Ismail begitu siapnya untuk menerima takdir dan perintah dari Allah tersebut? Karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu sudah sama keimanannya. Mereka berdua itu ibarat gelombang, ya. Gelombangnya itu wis apa? Wis sinkron. Jadi ora meresek. Ya. Kalau gelombangnya sudah pas kan kinclong suaranya. Kalau gelombangnya belum pasti gemeresek. Sudah matching antara gelombangnya Nabi Ibrahim dengan gelombangnya sinten? Nabi Ismail, ayah anak ini sudah matching. Kenapa? Karena sudah lama dididik sama Nabi Ibrahim, si anak ini. Baik dididik langsung maupun lewat si ibu, lewat istrinya Nabi Ibrahim, yaitu sinten wau? Hajar. Jadi Nabi Ismail bisa senurut itu, bisa semanut itu. Itu bukan pekerjaan sehari 2 hari. Bukan pekerjaan seminggu 2 minggu. Tapi pekerjaan bertahun-tahun. Makanya ketika diperintahkan atau ditanya sama Nabi Ibrahim seperti itu. Langsung Nabi Ismail mengatakan. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahandaku. Silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni. Insyaallahu minas sobirin. Insyaallah aku sabar. Insyaallah aku tegar. Insyaallah aku siap. Apa yang kita perhatikan dari dialog ini? 1, niat. Napa? Niat. 2, cara yang baik. Yang pertama napa? Niat. Yang kedua, cara yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkomunikasi dengan anaknya, niatnya tulus. Tidak ada kepentingan duniawi apa-apa. Jadi ketika jenengan nyuruh anak jenengan ngafalin Al-Quran, niatnya apa? Itu berpengaruh. Kalau niat kita nyuruh anak kita ngafal Al-Quran karena kepentingan duniawi. Apa kepentingan duniawi? Jenengan dilem. Dilem niku napa? Dipuji-puji. Ya. Karena mencari prestis. Ya, hati-hati niku. Al-Quran saja, Al-Quran bisa dijadikan sebagai sarana mengejar nopo?
prestis. Ketika sedang kumpul-kumpul arisan, kemudian cerita ke anakku, Masya Allah. Si cilik wis apal 5 juz. Ibune yang penting anak. Hati-hati. Kita minta anak kita ngapal Quran itu untuk apa? Niatnya tulus atau tidak? Itu berpengaruh. Ya. Niat yang tulus itu bagaimana? Niat yang tulus ya pengen supaya anak kita itu menjadi anak yang solih. Kalau dekat dengan Al-Quran insya Allah hatinya akan lembut, akan nurut kepada Allah Azza wa Jal. Itu niatnya. Ketika kita bangunkan anak kita subuhan supaya sholat ke masjid, apa niatnya? Niatnya agar mendapatkan decakan kagum dari tetangga kanan kiri kita. Wah Pak Anu, Masya Allah. Anaknya masih kecil tapi selalu bisa ke masjid. Itu niatnya. Atau niatnya kita itu dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah SAW yang mengajarkan agar anak itu diajak sholat sejak dini. Itu niatnya apa? Jadi niat yang tulus itu berpengaruh dalam komunikasi kita dengan anak-anak kita. Kemudian yang kedua selain niat kita perhatikan apa? Cara ungkapannya Nabi Ibrahim. Dengan menggunakan kata apa tadi? Ya bunayya. Enggak harus dengan itu. Dengan menggunakan kata itu enggak harus. Ya bisa dengan bahasa-bahasa tadi kita do, ya. Anakku sayang, ya, anakku yang kucintai, itu bisa dengan bahasa-bahasa yang kayak gitu. Kemudian pemilihan kata yang menyejukkan hati, penggunaan intonasi yang tidak tinggi, intonasi yang datar, yang menyejukkan hati anak. Ini semua akan berpengaruh kepada kesuksesan kita dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Maka ayo kita latihan berkomunikasi yang baik, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Sinten? Pasangan dan anak-anak kita. Kalau bapak-bapak berarti dengan sinten? Ibu-ibu dan anak jenengan. Kalau ibu-ibu berarti dengan bapak-bapak dan putra-putri jenengan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Silakan masih ada tersisa waktu. Kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu saya sering menasihati saya dari kecil agar memakai kerudung jika ada tamu yang bukan mahram yang datang ke rumah. Tetapi jika ada suami bibi yang datang ke rumah, ibu tidak pernah memakai kerudung. Dan setahu saya paman bukan mahram. Bagaimana cara menasihatnya Ustaz? Syukran. Suami siapa tadi? Suami dari bibi. Oh ya, suami dari bibi. Suami dari bibi. Berarti ibu itu punya kakak perempuan atau punya adik perempuan. Suami dari kakak perempuannya atau adik perempuannya. Itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Itu bukan mahram. Ya. Itu dalam bahasa Arab istilahnya al-hamu. Al-hamu. Al-hamu itu saudara ipar. Ya. Betul? Ipar. Itu bukan mahram. Bagaimana cara menyampaikan itu kepada ibu? Caranya baik-baik. Kemungkinan ibu jenengan itu belum tahu bahwa suami dari kakaknya atau adiknya itu bukan mahram. Mungkin ibu belum tahu. Ya. Maka tugas Anda adalah memberi tahu. Tapi caranya yang baik. Seandainya Anda sudah berusaha menyampaikan kepada ibu, kemudian ibu tidak percaya dengan apa yang Anda sampaikan,
maka Anda bisa mengajak ibu Anda untuk menemui orang yang dia percaya keilmuannya. Jenengan Anda lihat coba ibu Anda itu percaya sama ustadz siapa. Karena kadang-kadang kan orang kan punya ustadz favorit sendiri-sendiri. Ya, kalau yang ngomong ustadz favoritnya biasanya gampang untuk diterima. Ya. Anda ajak ibu Anda untuk berkomunikasi, untuk berkonsultasi dengan ustadz yang dia percaya. Kemudian Anda ngomong dulu sama ustadznya. Ustadz, ini saya nanti pengen konsultasi dengan ibu saya mau menanyakan masalah mahram. Sehingga nanti ustadznya juga siap untuk menjawab pertanyaan. Nah, di situ nanti mudah-mudahan ibu Anda bisa mendapatkan pencerahan. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan. Sambil didoakan. Ya, sambil didoakan mudah-mudahan hati beliau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana menghadapi anak usia 4 tahun yang terlalu banyak bertanya dan sangat kritis? Terkadang sebagai orang tua, kami lelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, apalagi pada saat kami lagi banyak kerjaan di rumah, dan ada pertanyaan yang mudah dijawab dan ada pertanyaan yang susah untuk dijawab, Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz, terima kasih. Ya. Punya anak usia 4 tahun. Anaknya apa? Sangat kritis. Takun boy. Ya. Dan kadang-kadang tanyanya itu di waktu yang mungkin kurang pas. Lagi sibuk banget tahu-tahu nanya. Dan nggak cuma itu. Kadang-kadang pertanyaan susah. Ya. Untuk dijawab. Itu bagaimana kita menyikapinya. Satu, Anda harus bersyukur kepada Allah. Loh, kok malah syukur? Kenapa kok disuruh bersyukur? Itu tandanya otak anak Anda itu berkembang. Mulut bertanya itu karena ada dorongan dari otak. Berarti otak anak Anda berkembang. Ada nggak anak yang otaknya tidak berkembang? Ada. Yang biasa disebutkan dengan keterbelakangan mental. Satu, Anda harus bersyukur. Berarti anak Anda itu otaknya berkembang. Apalagi yang membuat bersyukur, berarti anak Anda tidak ada gangguan berbicara. Ada nggak anak sampai umur 4 tahun masih susah berbicara? Ada. Berarti anak Anda sehat walafiat. Kenapa saya awali jawaban ini dengan anjuran untuk bersabar? Anjuran untuk bersyukur. Supaya jenengan itu sadar bahwa itu karunia. Yang namanya orang dapat karunia, seneng apa jengkel? Seneng atau jengkel? Seneng. Jenengan dapat arisan seneng apa jengkel, Bu? Seneng. Namanya juga karunia. Kalau jenengan seneng, akhirnya jenengan akan lebih sabar lagi untuk menghadapi hal tersebut. Ya. Setelah yang pertama jenengan bersyukur, maka jenengan yang kedua perlu bersabar. Bersabar apa? Bersabar menghadapi pertanyaan itu. Ya tapi kan tanyanya bukan di waktu yang pas, Ustaz. Kalau memang tanyanya bukan di waktu yang pas, jangan sekali-kali dibentak. Jangan dipelototi. Jangan dihardik. Tapi sampaikan kepada anak, nak,
Bapak sekarang sedang belum bisa menjawab pertanyaanmu karena Bapak sedang sibuk. Tapi Bapak janji, setelah selesai pekerjaan ini, Bapak akan jawab pertanyaan. Di sini kita menggabungkan antara pendidikan kepada anak bahwa bertanya pun ada waktunya. Yang kedua, kita juga memperhatikan dan tidak membunuh kreativitas anak. Dan pekerjaan kita tidak terganggu. Berbeda seandainya kita turuti, walaupun sudah sibuk kita jawab, akhirnya pekerjaan kita terganggu. Atau cara yang kedua ekstrim, kita berisik, lu nganganah. Itu akan membuat anak menjadi apa? Menjadi terganggu. Kreativitasnya akan terganggu. Dia akan malas lagi untuk tanya kepada orang tuanya karena dibentak. Maka cara yang bijak adalah jelaskan baik-baik. Nah, Bapak sekarang sedang sibuk banget. Nanti setelah selesai Bapak akan jawab. Tapi kalau kita sudah seperti itu harus menepati. Ya. Selesai pekerjaan, betul-betul, nak sini apa tadi kamu pengen tanya apa? Lupa, waduh. Ya sudah ditulis dulu aja. Kamu apa pertanyaan tadi? Ya lagi sibuk, tidak apa-apa, tulis sebentar. Oh iya masalah anu. Ya nanti Habib jawab. Itu kalau anak tanyanya ketika Anda sedang sibuk. Lah terus kalau anak tanya susah, saya nggak bisa jawab. Bagaimana cara menghadapinya? Cara untuk menghadapinya adalah Anda minta kepada anak untuk diberi waktu mencari jawaban. Nah, Bapak belum bisa jawab sekarang. Abi belum bisa jawab sekarang. Tapi Abi akan berusaha mencarikan jawabannya. Abi akan baca buku, akan tanya kepada yang lebih ahli. Insya Allah kalau sudah ketemu jawabannya, Abi akan jawab. Tapi lagi-lagi itu janji yang harus ditepati. Atau kalau anak sudah bisa diajak untuk mencari jawabannya bersama-sama, itu bijak sekali. Apa nak tadi kamu tanya apa? Ayo, nih Abi punya buku nih. Ayo kita cari bareng-bareng. Misalnya anak bertanya tentang, Abi bahasa Arabnya anu apa? Misalnya tanya bahasa Arabnya meja misalnya. Bapaknya bukan tamatan apa? Pesantren. Ya, tamatan STM. Ditanya bahasa Arabnya meja kan bingung. Tapi di rumah ada kamus Indonesia Arab. Ya. Ajak anak, ayo nak kita ke perpustakaan rumah kita. Nih, kalau kamu nyari kosakata, itu caranya adalah buka kamus. Meja itu huruf pertamanya apa? M. Ayo kita buka, cari. Satu-satu. Nah ini ketemu. Nah ini coba. Apa sampingnya tulisannya? Maktabun. Napa? Maktabun. Apa nak? Maktabun. Ya. Abi juga baru tahu nak. Itu namanya mengajak anak untuk mencari solusi. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.